Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nisa Febriani, ingin memaparkan seminar sastra saya yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Moral dalam Novel Pangeran Hati, karya Meliana Dian dan skenario pembelajarannya di kelas 12 SMA. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. Karya sastra merupakan sesuatu yang ditulis dalam suatu budaya bangsa, karena sebuah karya sastra tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan suatu bangsa. Hal ini karena sastra selalu merekam segala kehidupan manusia. Sastra dapat dikatakan sebagai kamera yang selalu mengawasi dan mengikuti kehidupan kita. Sastra dapat merangsang perasaan kita terhadap kehidupan di dunia. Baik buruk kehidupan dapat direkam dan ditampilkan dalam sebuah karya sastra. Karya sastra berfungsi bukan hanya memberikan hiburan semata, melainkan dapat memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia pada umumnya, yakni berupa nilai-nilai sastra seperti nilai pendidikan, moral, sosial, dan religius. Hal ini terjadi karena karya sastra bersifat multidimensi yang di dalamnya terdapat dimensi kehidupan. Contohnya, jenis karya sastra berupa novel. Pada saat ini, perkembangan novel di Indonesia sedang mengalami kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya beraneka ragam novel-novel sastra yang mengangkat cerita-cerita yang tidak jauh dari kehidupan masyarakat saat ini. Nurgiantoro, tahun 2010, halaman 17. Novel sebagai salah satu karya sastra merupakan sarana atau media yang menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran pengarang. Ketika seseorang pengarang akan memunculkan nilai-nilai moralitas dalam karyanya, data-data atau informasi yang ia kemukakan bisa berasal dari orang lain maupun dari pengalaman sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai refleksi pandangan dari bagaimana tingkah laku manusia dalam masyarakat. Informasi-informasi yang telah diperoleh dan disertai dengan pengalaman kemudian ia bentuk dalam sebuah kehidupan fiksi berbentuk cerita panjang yang mengetengahkan tokoh-tokoh dan menampakkan serangkaian peristiwa dan latar setting secara terstruktur. Melalui tokoh-tokoh dan beragam serangkaian cerita, pembaca diharapkan dapat mengambil hikmah dari pesan-pesan yang disampaikan atau diamanatkan. Pengarang berusaha agar pembaca mampu memperoleh nilai-nilai tersebut dan bisa merefleksikannya dalam kehidupan. Penggambaran moral yang ada dalam novel biasanya tak jauh dari lingkungan kehidupan masyarakat, kehidupan pengarang. Dari sanalah digambarkan baik buruknya akhlak manusia dalam bertingkah laku. Moral adalah ajaran baik buruk yang menjadi suatu perbuatan, kewajiban akhlak, budi, pekerti, dan sosial. Nurgiantoro, tahun 2010, halaman 320 sampai 321. Pendekatan di sini sebagai suatu cara agar penelitian menjadi lebih mendalam. Pendekatan merupakan sebuah cara yang digunakan peneliti untuk menguasai dan mengembangkan ilmu yang tinggi validitasnya dan ketepatannya. Menurut Welek dan Warren, Endra Suara, tahun 2003, halaman 9, pendekatan tersebut meliputi dua jenis, yaitu pendekatan intrinsik dan pendekatan ekstrinsik. Pendekatan intrinsik adalah penelitian sastra yang bersumber pada teks sastra itu sendiri secara otonom. Sedangkan pendekatan ekstrinsik adalah penelitian unsur-unsur luar karya sastra, yakni pengkajian konteks karya sastra di luar teks. Berkaitan dengan penelitian analisis nilai moral, dalam hal ini peneliti menggunakan unsur ekstrinsik, yaitu berbentuk pendekatan moral. Nilai moral merupakan pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada pendengar dan penonton, baik moral yang baik maupun yang buruk, yang menjadi cermin kehidupan bagi para penikmatnya. Nilai-nilai moral merupakan salah satu perwujudan dari kehidupan manusia tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penulisan dalam karya sastra. Ya, ini adalah rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana unsur intrinsik dalam novel Pangeran Hati karya Melia Nadian? 2. Bagaimana nilai moral yang terdapat dalam novel Pangeran Hati karya Melia Nadian? 3. Bagaimana skenario pembelajaran novel Pangeran Hati karya Melia Nadian di SMA? Tujuan penelitian. Berdasarkan pada permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi 1. Unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Pangeran Hati karya Melia Nadian. 2. Nilai moral yang terdapat dalam novel Pangeran Hati karya Melia Nadian. 3. Skenario pembelajaran novel Pangeran Hati karya Melia Nadian di SMA. Manfaat penelitian. Dari segi teoretis, 1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan, memberi sumbangan bagi dunia pendidikan sastra dalam hal pemilihan bahan ajar. 2. Mengembangkan dan memantapkan pemahaman tentang nilai moral yang terdapat dalam novel tersebut. 3. Memberikan gambaran yang jelas tentang analisis unsur intrinsik dan nilai moral yang terdapat pada novel skenario pembelajaran novel Pangeran Hati karya Melia Nadian. Dari segi praktis, 1. Bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi metode yang lebih efektif dan bervariasi dalam peningkatan kualitas pendidikan sastra novel dalam mengembangkan pendidikan peserta didik. 2. Bagi guru. Bagi guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi serta salah satu alternatif guru untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran sastra novel. 3. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang sastra serta dapat mengubah pola pikir dan menambah hasil-hasil penelitian sastra. 4. Bagi sekolah. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan prestasi tentang pembelajaran sastra, khususnya pembelajaran sastra novel. Bab 2. Tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Tinjauan pustaka. Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk mengetahui relevansinya. Penelitian tentang nilai moral sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa sebelumnya, di antaranya Falma 2012 merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo dan Hidayah 2012 yang merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Malang. Nah, Falma ini dalam penelitiannya berjudul Nilai Moral dalam Novel Padang Bulan karya Ade Rahirata sebagai bahan pembelajaran di kelas 11 SMA. Dari penelitian yang dibuat oleh Falma menyimpulkan bahwa nilai moral yang terkandung dalam novel Padang Bulan ada 4, yaitu nilai moral hubungan manusia dengan Tuhannya, meliputi berdoa, beribadah, dan bersyukur. Nilai moral hubungan manusia dengan manusia meliputi tolong-menolong dan kerjasama. Nilai moral hubungan manusia dengan diri sendiri meliputi nilai baik, ramah, dan kasih sayang. Nilai moral hubungan manusia dengan lingkungan meliputi memuji keindahan alam. Penelitian yang dilakukan Falma 2012 mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dari kedua peneliti adalah sama-sama membahas nilai moral yang terkandung dalam novel, sedangkan perbedaannya adalah jika menulis penelitian novel karena anak kandung, sedangkan Falma meneliti novel Padang Bulan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Hidayah dalam penelitian yang berjudul Nilai Moral dalam novel Negeri Lima Menara karya Al-Fuadi. Dari penelitian ini dilakukan Hidayah menyimpulkan bahwa seluruh unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara saling berkaitan dengan membentuk satu kesatuan yang runtut dan padu, dan nilai-nilai moral yang terdapat di dalamnya tidak bersifat menggurui tetapi melalui struktur cerita yang memiliki nilai estetis.
Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 2012 mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Permasalahan yakni meneliti tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam novel. Perbedaan yang lain terdapat pada judul novel penelitian. Nah, kajian teoritisnya bisa kita lihat ada pengertian novel, nah ini juga pengertian novel. Unsur intrinsik novel. Nah, unsur intrinsik novel ini ada tema, alur cerita, plot. Nah, ini sudut pandang, latar, amanat. Nah, yang ini pengertian moralitas, bisa kita lihat ya pengertian moralitas. Nah, ini adalah pemaparan skenario pembelajaran di SMA. Nah, peneliti memilih model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Nah, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Ari Kunto tahun 2010 halaman 203. Metode penelitian pada bab ini terdiri atas jenis penelitian, objek penelitian, fokus penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Kualitatif artinya data yang dideskripsikan merupakan data kualitatif yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian. Penelitian ini membahas tentang unsur-unsur intrinsik dan nilai moral dalam novel Pangeran Hati karya Meliana Dian beserta skenario pembelajarannya di SMA. Objek penelitian. Sugiono tahun 2010 halaman 13 menyatakan objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal variabel tertentu. Objek penelitian ini adalah novel Pangeran Hati karya Meliana Dian. Fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan pusat dari objek penelitian tersebut. Penelitian ini difokuskan pada unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai moral karya sastra yang terdapat dalam novel Pangeran Hati karya Meliana Dian yang terdiri atas A. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan skenario pembelajaran sastra di SMA. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teori mengenai analisis struktur pembangun novel, buku-buku teori sastra dan pengajaran sastra yang mendukung penelitian ini, dan kartu pencatat data. Kartu pencatat data penulis digunakan untuk mencatat data berupa kutipan-kutipan yang ada hubungannya dengan objek penelitian, yaitu unsur-unsur intrinsik novel yang meliputi tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat, dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Pangeran Hati karya Meliana Dian. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak catat dan studi pustaka, yaitu dengan membaca keseluruhan teks novel Pangeran Hati karya Meliana Dian secara teliti. Teknik analisis data. Penelitian yang dilakukan terhadap novel Pangeran Hati karya Meliana Dian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi, yaitu dengan menganalisis novel Pangeran Hati karya Meliana Dian
berdasarkan teori struktur menekankan pada unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik, dan analisis novel Pangeran Hati karya Meliana Dian berdasarkan teori moralitas dan skenario pembelajaran di SMA. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi 1. Mengidentifikasi data, 2. Menganalisis data, 3. Menyusun hasil analisis, dan 4. Membuat laporan hasil penelitian. Nah, ini adalah daftar pustaka yang peneliti ambil. Nah, sekian pemaparan seminar sastra saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.